Ini kemudian kita juga harus melakukan pemangkasan, seperti saya katakan di depan bahwa 1, 3, 9, 2, 7 ini yang paling ideal. Kalau tidak ideal bagaimana? Bisa 1, 2 dan berkurang sedikit, tidak ada masalah. Oke. Ini harus dilakukan secara rutin sejak mulai tanam sehingga nanti ketika besar tidak menyulitkan. Ya. Kemudian atur ketinggian jangan lebih dari 5 meter. Karena nanti kalau tinggi pun kita tidak bisa mengelola, malah akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Tidak bisa mengelola dengan baik, kemudian malah jadi inang-inang, jadi hama dan penyakit, sehingga hal ini akan menyulitkan. Namun demikian masih sulit meyakinkan petani agar bahwa dengan ketinggian 4-5 meter ini cukup. 4-5 meter ini cukup. Seperti itu. Kemudian jangan izinkan cabang-cabang yang menuju ke dalam tumbuh. Jadi yang menuju ke dalam, ke tengah-tengah, potong saja. Nah, karena akan menghalangi terjadinya masuknya sinar matahari dan hampir tidak ada buah mangga yang ada di dalam. Selalu umumnya adalah di bagian luar kanopi. Secara umum ya. Apalagi kalau mangga-mangga yang berkulit merah, mereka memerlukan sinar matahari untuk mengubah antosianinya menjadi berwarna. Ya, kalau tidak ada sinar matahari tidak akan berubah merah. Oke. Kemudian akan jauh lebih baik jika bentuknya seperti payung. Nanti sinar matahari akan merata. Ini secara umum pangkas ranting-ranting yang tidak produktif, kemudian yang mengarah ke dalam dan ke bawah, kemudian izinkan sinar matahari masuk mengenai batang utama. Itu yang paling penting. Sehingga serangan cendawan-cendawan pada batang utama akan berkurang. Ini salah satu contohnya bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri betapa rimbunnya ini. Kemudian setelah dipangkas harus seperti ini. Jadi bentuknya adalah seperti payung, matahari bisa masuk penuh sehingga tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik. Ini harus dilakukan setiap tahun, terutama setelah panen. Jadi, harus setiap tahun. Oleh karena itu tadi Pak Haji Urip mengatakan bisa high density planting tidak ada masalah karena asal tersedia tenaga, kemudian waktunya cukup, harus dipangkas setiap tahun setelah panen. Sehingga nanti akan terjadi keserempaan dan aliran nutrisi dan energi dari tanah kepada